perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses mengelola keuangan secara terencana untuk mencapai tujuan hidup. Menurut para ahli, perencanaan keuangan dapat diartikan sebagai menurut Certified Financial Planner, Financial Planning Standard Board Indonesia, perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Menurut J. Kapoor dari tahun 2004, perencana keuangan pribadi adalah suatu proses mengatur keuangan individu untuk mencapai kepuasan ekonomi pribadi. Menurut praktisi perencanaan keuangan merupakan proses koordinasi dalam bekerja sama dengan klien untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan hidup spesifik klien. Perencanaan keuangan dapat membantu individu dalam mengontrol kondisi keuangannya. Beberapa aspek perencanaan keuangan diantaranya manajemen keuangan, perencanaan asuransi, perencanaan investasi, perencanaan aset, dan kekayaan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu pembahasan kedua ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau capital market layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang yang mencari dana, sedangkan pembeli adalah investor. Fungsi instrumen pasar modal adalah yang pertama sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh modal atau dana untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, sebagai tempat investasi bagi para investor. Yang ketiga, sebagai indikator utama bagi tren ekonomi suatu negara. Jenis-jenis instrumen pasar modal ada banyak jenis instrumen pasar uang. Berikut yang termasuk instrumen pasar modal adalah yang pertama obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang menyebutkan bahwa investor selaku pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang kedua ada saham. Instrumen pasar modal yang satu ini banyak diminati. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu aset. Walaupun investor tidak sepenuhnya memiliki kepemilikan, namun dana investor ikut dikelola oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah instrumen pasar modal yang biasa dipilih oleh investor pemula atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Instrumen investasi ini akan dikelola oleh manajer investasi agar menghasilkan profit. Jadi pembahasan ketiga ada perencanaan investasi di pasar modal. Jadi perencanaan investasi di pasar modal adalah proses menentukan strategi dan rencana investasi yang akan dilakukan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan investasi di pasar modal adalah: yang pertama adalah kenali diri dan tujuan. Tentukan tujuan investasi dan profil Anda. Yang kedua, pelajari jenis investasi. Pahami jenis-jenis investasi yang tersedia dan pilih yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. Yang ketiga, pilih perantara yang terpercaya. Pilih perusahaan sekuritas atau bank yang tepat. Yang keempat, buka rekening efek. Atau buka rekening dana yang sesuai. Yang kelima ada diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Pantau dan evaluasi. Pantau portofolio investasi secara berkala dan evaluasi hasilnya. Sesuaikan rencana investasi jika ada perubahan dalam tujuan atau situasi keuangan. Perhatikan kinerja masa lalu, prospek masa depan, dan berita yang akan dapat mempengaruhi harga saham atau obligasi. Gunakan strategi manajemen risiko seperti stop loss orders. Mengetahui instrumen pasar modal dan merencanakan investasi sangat penting bagi individu maupun perusahaan. Berikut alasan-alasan utamanya. Yang pertama, ada potensi keuangan. Yang kedua, diverifikasi risiko. Yang ketiga, mengelola arus kas dan likuiditas. Yang keempat, menyesuaikan dengan tujuan keuangan. Yang kelima, mengantisipasi risiko ekonomi dan pasar. Yang keenam, meningkatkan disiplin keuangan. Jadi, pengetahuan instrumen pasar modal dan perencanaan investasi adalah fondasi penting untuk mengelola kekayaan secara efektif, mengurangi risiko, dan mencapai tujuan keuangan di masa depan. Lalu apakah investasi merupakan hal yang urgent untuk dilakukan? Dan mengapa menanam investasi sejak dini itu penting?
Menurut hasil seminar bursa efek yang kami lakukan kemarin, investasi merupakan hal yang penting, namun bukan merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. Namun, investasi dibutuhkan untuk masa depan kita. Oleh karena itu, investasi dapat dimulai sejak dini. Garis awal investasi adalah cash flow. Apabila Anda tidak memiliki cash flow atau pemasukan, maka tidak disarankan untuk melakukan investasi. Terutama bagi mereka yang ingin membangun stabilitas dan kemerdekaan finansial untuk masa depan. Memulai investasi sejak dini memberikan berbagai keuntungan yang sangat berpengaruh bagi keuangan seseorang di kemudian hari. Lalu ada juga alasan mengapa menanam investasi sejak dini itu penting. Yang pertama yaitu memanfaatkan efek compounding atau bunga berbunga. Salah satu keuntungan terbesar dari investasi sejak dini adalah manfaat dari efek bunga berbunga atau compounding interest. Efek ini memungkinkan nilai investasi menjadi lebih tinggi. Lalu yang kedua, memiliki jangka waktu investasi yang lebih panjang. Memulai investasi sejak dini itu memberikan waktu yang lebih panjang untuk pertumbuhan modal. Dalam jangka waktu yang panjang, investasi cenderung memberikan imbal hasil yang lebih baik meskipun ada fluktuasi pasar. Lalu yang ketiga, mengurangi beban keuangan di masa depan. Dengan investasi yang dilakukan sejak dini, seseorang dapat membangun aset finansial yang cukup besar, yang kelak dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti pendidikan, pensiun, atau membeli properti. Hal ini dapat mengurangi beban finansial di masa depan, karena adanya dana cadangan atau pasif yang telah tumbuh dari hasil investasi. Lalu yang keempat, ada membantu mencapai tujuan finansial. Menabung saja tidak selalu cukup untuk mencapai tujuan keuangan besar, terutama inflasi yang dapat mengurangi daya beli. Investasi menawarkan potensi pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan tabungan konvensional, sehingga memungkinkan seseorang untuk dapat mencapai tujuan finansialnya yang lebih tinggi, seperti misalnya pensiun dini atau dana pendidikan anak. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.